gimana nanti? Oh, kayaknya salah deh masukinnya. Soalnya nanti gimana kalau misalnya mau ke bagian kita suaranya? Ke bagian kita kan itu satu live stream itu kan satu kamera, maksudnya bisa ganti-ganti kan? Hah? Bukan, gini. Nanti kan itu nggak ada suaranya pasti. Maksud ya kayak itu disalahin ya iya. Maksudnya itu kan yang keluar suaranya Umi kan. Nanti pas ke bagian kita itu tadi gua lihat malahan enggak suara Umi.
Mana udah dipublish belum sih? Itunya, YouTube-nya? Udah di start streaming kok. Tes 1 2 cek lo tes. Cek 1 2. Nah, taruh di ininya Bial. Yang khususnya pemrograman Swift bawaan dari Anwar ini, dan semoga juga kedepannya ketika kalian menyelesaikan pemrograman Swift dengan baik, kalian bisa mencoba mini F yang lainnya di silakan ditutup dulu. Nah itu Abi sedang menjelaskan, malam buka yang lain ya. Jadi benar-benar fokus, jangan sampai nanti ketika mulai kalian masih buka aplikasi lain langsung didiskualifikasi. Ingat ya, langsung didiskualifikasi dan tidak mendapatkan sertifikat. Jadi kejujuran, integritas kalian sangat dibutuhkan dalam mengerjakan coding competition pada hari ini. Mungkin cukup habis untuk sambutan saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Ketua Pelaksana Coding Competition 2025. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah yang kita sayangi, yaitu Kepala Sekolah SMP IT Arehan Bandar Lampung, kepada Abi Ahmad Kori Mubarok MPD. Dipersilahkan. Ini sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau lomba kok lemes ya? Saya ulangi kali ya biar semangat ya. Apalagi deg-degan atau gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Abi Farhan Syakur, Deputi 1 Arehan Islamic Science School. Yang kami hormati ini ada Abi Levi Birehata, Wakil Kesiswaan SMA IT Arehan Bandar Lampung. Yang kami hormati seluruh panitia, guru untuk kegiatan Arehan Coding Competition 2025, Abi dan Umi serta anak-anakku panitia OSIS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Abi banggakan anak-anakku siswa-siswi SMP IT Arehan Bandar Lampung yang akan berlomba pada hari ini. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita harus mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan berkahan Allah lah kita bisa dipertemukan pada pagi yang cerah ini. Serta selawat dan salam
semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Abi Umi serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya hari ini saya sangat berbangga sekali nih. Berbangga dengan apa yang sudah direncanakan dan hari ini terlaksana, yaitu adanya kegiatan lomba Arehan Coding Competition 2025. Ini adalah mungkin lomba pertama yang diadakan di sekolah ini terkait dengan kegiatan coding ya. Atau mungkin bisa jadi di sekolah-sekolah lain belum ada lomba seperti ini, dan ini pertama kali terjadi di sekolah kita. Maka kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan kita hari ini. Kenapa Abi sangat berbangga? Perhatikan anak-anakku. Tahun 2020 atau yang sering kita sebut awal merebaknya COVID-19, semua kegiatan pekerjaan, semua elemen pekerjaan itu semuanya tiarap. Hampir rata-rata tiarap, kegiatannya tidak ada. Orang bangkrut itu di mana-mana. Tapi ada satu kegiatan atau keahlian yang mana itu bisa untuk bertahan hidup selama COVID, yaitu mereka-mereka yang menguasai teknologi. Maka Abi berbangga dengan adanya kegiatan ini. Karena apa? Dengan kegiatan ini kami ingin mengetahui atau kami akan menciptakan maka cukup berbanggalah kalian bisa mengikuti kegiatan ini supaya kalian mempersiapkan organisasi ala menguasai orang-orang yang bisa kalian gunakan untuk banyak hal, bisa mengolah data, mungkin membuat aplikasi, bahkan AI sekarang yang lagi rame itu dibentuknya juga dari coding-coding itu. Jadi bersyukurlah kalian ketemu masa seperti ini. Abi yakin kalian memiliki sumber daya yang luar biasa. Gunakan sumber daya itu untuk menjadi bekal kalian nanti di masa depan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan satu hal tadi yang Abi selalu ingatkan lagi, dalam berlomba nanti pasti akan ketemu error. Kita coba lagi. Dan yang diutamakan dalam lomba ini adalah tadi kata Abi Al, kejujuran ya Abi ya. Kejujuran. Kenapa kejujuran itu penting? Perhatikan, sekarang itu semua produk itu harus memiliki hak atas apa Bi? Intelektual. Maka dari sinilah kita belajar. Jangan sampai aplikasi yang nanti mungkin kalian bangun nyontek ternyata. Insya Allah Abi percaya dengan kekuatan modal dan sumber daya yang kalian miliki, kalian nanti di masa depan bukan hanya sekedar user daripada perkembangan teknologi, tapi kalian akan menjadi developer atau pengembang daripada teknologi itu tersebut. Jadi selamat berjuang. Abi ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan kegiatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan akan menghasilkan bibit-bibit unggul yang berasal dari sekolah kita SMP maupun SMA IT Arehan Bandar Lampung. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka perlombaan Arehan Coding Competition 2025 secara resmi dibuka. Beri tepuk tangan yang meriah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pura-pura aja. Kompetisi 2025 diharapkan yang paling utama adalah kejujuran. Oke, untuk membagikan pengalaman pertama kali
Oke, kalau memang sudah semangat untuk semuanya kita jadi akan mulai Abi yang kepada Abi akan memulai kepada Abi Farhan. Baik, nah pertama kita akan mulai, kita aktifkan dulu. Siap, nggak apa-apa, mana-mana. Oke. Sebentar ya, Abi pastikan. Oke, di sini oke. Oke baik, mungkin akan ada reaksi di iPad karena memang baru Abi jalankan untuk restriksinya. Semoga dalam waktu 5 menit ini sudah. Sampingnya dimunculkan. Samping ya, nah baik yang begini boleh di halaman bagian pertama, oke. Biar kami memastikan at a glance there is no blue check ya, green check apa blue check ya, tidak ada cek centang hijau, oke. Baik, kalau sudah, kalau gitu ini Abi munculkan di sini di atas. Timer. Waktunya adalah 1 jam 30 menit ya. Baik, siap semuanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan baik. Silakan dimulai. Oke. Kalau ada kendala boleh angkat tangan. Tidak usah terdistrak dengan aktivitas teman di samping kananmu. Ini boleh dikasih background, oh iya ya, dikasih background musik enak. Oke. Ini cara matinya gimana? Diva ini matinya gimana Pak Abi nggak tahu. Ini kan udah selesai. Ini matinya gimana? Udah mulai ya? 3, 2, pas.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi kita tuh udah lihat pembukaan di luar ya, bener, Kak. udah lihat sambutan Abi Alauddin dan sambutan Abi Kori, terus heeh. Miss Ratri sebagai MC-nya juga Bener, tuh. Masya Allah. Nah, ya. Tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu Oh iya dong. deng, bener juga ya Kak. Oke, Oke. silakan. Oke, nama aku Muhammad Rifat Dinajat Amiruddin Nama saya Ataya Kirana. dan kami berdua menjadi caster pada event kali ini. Event apa Wah. tuh Kak kira-kira? Aduh, event apa nih? Event coding competition ya Kak? Iya, bener Oh, banget event coding competition tuh tentang apa sih sebenarnya? Jadi coding competition itu seperti namanya ya. Competition itu kan kompetisi, sedangkan Ya, coding itu adalah suatu pemrograman gitu loh. iya, Jadi iya, iya. di sini kita tuh akan melakukan kompetisi dari jenjang SMP dan juga SMA, tapi tentunya dipisah ya. Jadi yang Iya, SMP itu iya, SMP iya. sendiri, sedangkan yang SMA SMA sendiri. Mm-mm. Nah, di sini apa sih yang dilombakan? Kita tuh akan melombakan tentang coding Oh, tentunya, karena kan yang namanya coding. coding Iya, competition iya, ya. iya. Nah, Kalau nggak salah coding competition ini bakal diaplikasikan, Kak? oh iya, heeh, di Heeh. aplikasi. Kalau boleh tahu aplikasinya apa ya? Nama aplikasinya itu Swift Oh, Playgrounds. Swift Nah, jadi bagi Playground. kalian yang nggak tahu Swift Playgrounds itu apa, Mm-mm. nah Swift Playgrounds itu adalah aplikasi, dia tuh kayak aplikasi games sih Oh, Kak sebenarnya. game. Jadi games Oh. yang buatan dari Apple, tapi Mm-mm. cara main gamesnya itu kita harus ngetikin komen ataupun kode-kode Mm-mm. biar karakternya itu jalan untuk ngambil yang namanya itu gems. Gems itu sebagai kunci untuk ke level selanjutnya. Jadi Mm-mm. Swift Playgrounds ini tuh ya aplikasi games coding yang terdiri Oh, dari mm-mm. beberapa level dan juga em, apa ya? Jadi dia tuh kayak unik lah Oke, gamenya. oke. Jadi menurut Kak Rifat, aplikasi Swift Playground ini adalah aplikasi coding untuk anak-anak untuk mengasah soft skill mereka ya Kak di Iya, bidang IT. iya dan Oh juga ya, keren juga ya. iya dong. Makanya Heeh. Arehan mengadakan coding competition ini itu untuk menyaring para murid-murid yang berpotensi di bidang pemrograman. Karena tentunya kan di zaman sekarang itu apa-apa ya kita mungkin menggunakan AI Iya. ataupun sekarang itu yang lagi tenar-tenarnya itu kayak Apa tuh? kripto, Oh intinya iya, kayak iya, semacam benar, benar, benar. trading-trading gitu. Itu kan hal-hal yang berbau tentang teknologi ya. Mhm, Jadi mhm. memiliki soft skill di bidang teknologi seperti salah satu contohnya itu coding, itu tuh sangat berpengaruh banget gitu loh untuk kehidupan Mhm. kita. Karena kan ya yang namanya teknologi itu kita sedikit merem tiba-tiba udah di sana gitu. Kan ya, kita juga harus bisa mengimbangi lah. Iya, Makanya benar, benar. begitu pentingnya kita tuh Iya. memiliki soft skill di bidang pemrograman Kan gitu. di era sekarang udah teknologi semua ya, Kak. Iya, Heeh. heeh. Nah, coba kita akan tampilin ya gimana keadaan di luar itu. Oke, daripada lama-lama ya, Kak, mending kita Iya, lihat aja. Nah, nih kita bisa lihat sekarang itu ada di bidang SMP dulu nih Kak pagi ini. Karena Mhm. nanti SMA itu di siang hari setelah kita sholat Jumat. Karena kan ini Oke. hari Jumat. Ya Masa mereka sholat lagi Kamis mereka kan fokus enggak. banget ya, Kak? Iya, fokus banget. Aduh, nggak noleh kiri, nggak noleh kanan Nyontek gitu. dong kalau itu. Nah, kita lihat Nggak di boleh sini. dong nyontek. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat Mhm. di sini tuh banyak banget loh, cukup banyak kontestan yang ingin berkompetisi di Iya. coding competition ini. Mhm. Kalau nggak salah SMP itu ada sekitar 50 atau 55 peserta Wah, itu. banyak Iya banget. kan? Banyak banget. Jadi tuh di sini membuktikan bahwa sebenarnya
pada tingkat SMP pun sudah banyak anak-anak yang memiliki soft skill di bidang pemrograman gitu loh. Jadi ini tuh menjelaskan bahwa sebenarnya anak-anak itu mereka lebih maju nggak sih kayaknya Masya di bidang Allah, teknologi. maju banget. Kita nggak tahu nih di SMP mereka main game seperti ini. Kita nggak tahu nanti di masa depan mereka siapa tahu megang Megang apa tuh? megang apa ya? Megang ini, Iya, megang tapi di bidang pemrograman gitu. tapi keren banget ya Kak, Iya. anak-anak baru SMP udah ngerti caranya coding. Iya, aku aja belum tentu. Aku paling SMP masih main bola. Aku SMP masih main bonekaan kali ya. Nah, iya. Jadi tuh di sini ya kita lihat nih mereka tuh sangat fokus dan juga Masya Allah. sangat Mereka lagi nganuin aplikasinya tuh. iya. Aku sih nggak berani ganggu mereka ya. Aku sih sama sih Kak, Iya. kayaknya. Nah, di sini kita lihat nih kayak ada adik-adik kita dari kelas 7, kelas 8, bahkan mungkin ada yang kelas 9 juga di sini. Iya, banyak ya dari kelas 7 sampai kelas 11 atau Iya. 12? Kalau di SMA itu 10 sama 11 aja, Oh, Kak. 10 sama 12 tuh nggak 11. ikut, Oke. gitu. Agak off topic nih Kak. Emang yang kelas 12 ngapain? Yang kelas 12 ya namanya kelas 12 pasti sibuk. Ya sibuk banget ya. Iya. Persiapan apa nih? Persiapan ujian Aduh, TKA, ujian. UTBK. Iya dong. Kalau kata netizen itu agit ya. Agit ya. Iya. Tapi ya tentunya karena ini adalah coding competition, pastinya kita akan mencari yang paling terbaik ya, dari yang terbaik gitu. Dalam setiap bidang pasti ada yang terbaik Iya, sih. pastinya. Nah, di sini nanti kita akan lihat nih siapa sih yang paling terbaik dari yang terbaik. Walaupun Masya semuanya juga tetap Allah. terbaik gitu. Nah, di sini juga kita ada guru-guru nih kayak Iya, yang ada mendampingi Abijuni, ya iya, anak-anak. mendampingi anak-anak supaya tetap fokus gitu. Kita Kita lagi. kita lagi nih gak jadi Iya. nonton. Jadi ya, tapi kalau misalnya menurut Kak Aya nih, ya kan, kira-kira kalau di masa depan itu teknologi akan secanggih apa sih? Oh, Gitu. pasti canggih banget sih. Karena anak SMP aja udah ngerti loh coding, Iya sih. apalagi nanti. Iya. Oh, Masya Allah. Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sih kayaknya akan ada mobil terbang gitu. Tapi ya itu nggak menutup kemungkinan bahwa Iya, sebenarnya benar-benar. hal-hal yang ada di film-film yang kita tonton gitu Oh, ya benar tentang juga ya Kak. apa tuh namanya cyber city atau intinya kota-kota yang ada di masa depan sudah sangat canggih gitu ya. Udah kayak science fiction aja nih kita. Iya, siapa tahu nanti mereka yang bisa bikin Iya, itu menjadi kenyataan amin, kan. Masya Nah, Allah. iya. Aduh. Terus tuh, aku mau sedikit bahas tentang Swift Playgrounds nih. Boleh Kak. Tadi kan kita udah ngejelasin gimana, bukan gimana, tapi apa itu Swift Playgrounds. Nah sekarang buat teman-teman yang mungkin tertarik juga nih untuk bermain Swift Playgrounds, aku akan ngejelasin kayak mungkin gimana sih cara mainnya biar nanti kalau kalian main itu nggak terlalu awam lah. Iya. Nah jadi di Swift Playgrounds itu kan tadi aku jelasin bahwa itu adalah aplikasi pemrograman. Tentunya cara bermainnya itu nanti kita akan ngetikin komen ataupun kode-kode yang dia itu akan menggerakkan karakternya supaya dia itu maju, mundur, belok kanan ataupun belok kiri gitu. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah mengambil yang namanya itu permata berwarna merah gitu. Jadi itu adalah tujuan akhirnya Kak Aya. Jadi biar dia tuh bisa lanjut ke level selanjutnya lah gitu. Tapi ya tentunya yang namanya next level pasti bakal lebih susah gitu kan. Pastinya. Nah, tapi sebenarnya game ini tuh nggak semonoton itu. Kita tuh bisa apa ya?
ngakalin juga gitu loh, Kak. Jadi Gimana tuh, Kak? ngakalin tuh dalam artian kita bisa ngambil shortcut. Oh, Ja shortcut. heeh, jadi kayak kita bisa nyari jalan pintasnya Mhm gitu. mhm mhm. Karena di game-nya tuh nanti kayak ada semacam fitur teleport gitu. Jadi kita bisa, nanti di bagian kotaknya itu dia kayak ada lingkaran. Nah, Mhm. nanti dia tuh bisa nge-teleport gitu. Jadi pindah Oh, karakternya tiba-tiba. heeh. Oh, keren juga ya, Kak. Iya, pastinya keren banget dong ini. Mhm mhm. Kalau gitu, boleh ngejelasin nggak ada fitur-fitur apa aja yang di Swift Playground ini? Fitur ya. Jadi, sebenarnya bukan fitur sih, Oh, tapi bukan. lebih ke arah kayak kira-kira kalau misalnya kita main Swift Playgrounds itu benefit apa aja sih yang bisa kita Oh ya, dapetin boleh boleh gitu. juga, Kayak Kak, misalnya mhm. kita bisa secara nggak langsung kita tuh bisa belajar gitu loh bahwa, bagaimana cara kita tuh memprogramkan suatu pemrograman gitu kan. Kita bisa Mhm. belajar, habis itu bahkan kita juga bisa buat aplikasi sendiri gitu. Karena kan ya yang namanya aplikasi juga pasti nantinya kita tuh butuh pengkodingan ataupun pemrograman Bener juga bener. gitu. Jadi secara nggak langsung kita belajar juga gitu. Mhm. Nah, habis itu ya untuk having fun juga bisa gitu kan. Jadi intinya benefitnya tuh banyak banget itu loh kalau misalnya kita main Swift Playgrounds Wow, ini, Masya heeh. Allah. Jadi Aku sih dengan main Swift Playground ini manfaatnya banyak juga ya? iya dong. Untuk have fun, untuk belajar coding. Iya, jadi ya Mhm. di sini kita bisa menjelaskan juga bahwa sebenarnya main game itu nggak cuma buat Itu-itu senang aja, doang heeh, gitu, nggak nggak cuma buat buat have senang fun doang, aja. heeh, kita juga bisa belajar gitu loh Mhm, kan. benar benar. Jadi nggak main Roblox aja gitu kan, ngedaki gunung gitu kan enggak, Iya, jadi kita nggak dimarahin sama orang tua juga, benar benar karena benar. kita bisa belajar. Nah, kita lihat nih di sini, mereka masih tetap fokus ya, nggak pecah ya fokusnya, Mhm, heeh. sumpah. Oh, dan juga di sini ada kakak-kakak dari Arcane nih Oh ternyata, Kak, iya, ya. Kak Iya, Arken. Aduh, keren banget ya mereka. heeh. Nah, mereka di sini juga membantu para Iya. guru-guru untuk, mengawasi para murid-murid supaya mereka nggak ada tindakan yang Mhm mhm. mungkin buruk gitu. Mereka itu tim media Araihan ya? Iya, kebetulan mereka tuh Oh, adalah tim media Araihan oke karena oke. Arcane itu singkatannya adalah Araihan Creative Network Oh, gitu, Creative mhm. Network. Nah, di sini nih, nah itu kalau nggak salah yang pakai kacamata namanya Kak Hai Diva. Kak Diva. Nggak bisa denger Heeh. kita dong. Terus yang pakai jilbab hitam itu namanya Kak Syifa gitu. Iya. Wih, udah ada yang nyantai tuh. Yang mana tuh, Kak? Tuh yang pakai baju olahraga. Oh, Masya Allah. Wah, fokus banget nih. Nggak ada yang bisa ganggu mereka. Iya. Sampai selesai Aku kali takut ini. digigit loh kalau ganggu mereka. Gigit gak ya? Oh, itu satu lagi tuh ada Kak Iya, Gihan Kak yang Gihan. megang iPad casing warna pink, itu namanya Kak Gihan. Terus Mhm. udah ada yang tutup iPad tuh, Kak. Mana? Itu Oh, tutup Masya iPad, Allah, heeh. cepet banget ya dia Iya, berarti. tuh kita bisa lihat tuh sekilas Heeh. bahwa bermain gamenya itu, kita kayak dikasih suatu tempat, terus, mmm, kayak Dan main ada karakternya juga kan, Kak, heeh, untuk cara jalannya juga tuh iya, kayak ini, untuk menjalankan kayak karakter. tahu ini enggak, Monopoly. Mhm. Kalau Monopoly itu kan kita jalannya pakai dadu, ya Iya kan. iya, Terus step-nya step by step, satu 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 gitu kan. benar. Nah, kalau di Swift Playgrounds ini kita misalnya kayak ngetik move forward Mhm. ataupun turn left gitu. Nah, mereka Mhm. juga tuh jalannya kayak per petak gitu, Kak. Jadi nggak langsung maju-maju gitu, Oh, enggak. iya. Kejauhan dong. Oh, keren juga ya, Kak. Iya, Heeh, jadi kalau mau makanya maju, move forward, iya belakang move backward iya gitu. gitu. Ah, ya 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 ya. Kalau mau Maka ke kiri atau ke kanan, turn left turn or left. turn Oh, turn right right. gitu. Oke oke. Tapi di situ kita bisa juga tuh lihat waktunya.
ada 1 jam 12 Oh iya menit juga dikasih 40 waktu. detik. Iya Heeh. dong. Masa mau main 24 jam? Kan enggak, Ya siapa tahu gitu. kan ada yang betah di sini. Nah, di situ kita bisa lihat juga ada waka kesiswaan SMA. Ada Abi Levi Iya, mereka sedang Prihata, berbincang ya. dan juga ada Abi Kori Mubarok sebagai kepala sekolah SMP kita yang tadi kebetulan memberikan sambutan juga dan pembukaan tentang coding competition Benar, 2025 benar. ini gitu. Kira-kira kalau aku ngejelasin Swift Playground, saya kan aku juga lumayan awam ya gitu. Tapi kayaknya kita akan munculin siaran ulang nih. Siaran ulang dari jadi tuh nanti ada Abi Farhan dan juga Abi Alauddin ya ya. Abi Oke, Alauddin siap. ataupun Abi Astoya kayaknya ya. Oke. Heeh. Nah, daripada kita lama-lama ya di Iya sini, nih, kita mending tunjukin nih kita tunjukin siaran aja. ulangnya. Ya. Kalau bukan karena tinta, mana mungkin kutulis sebuah puisi. Bi, ini kalau misalnya ini sukses, Bi, Iya. apakah tahun depan kira-kira mau diadain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya ini? Halo Sobat Ar-Raihan, selamat datang lagi di podcast Ar-Raihan. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia pendidikan, teknologi, dan kreativitas. Hari ini kita bakal ngobrol banyak nih tentang apa yang lagi rame diobrolin siswa-siswi Ar-Raihan, yaitu tentang Coding Competition 2025 yang akan dilaksanakan di mana, Pak? Di Ar-Raihan. Allahu Akbar. Tentunya ini bakal lebih seru kita bahas tentang Coding Competition ini dengan orang IT-nya Ar-Raihan langsung. Kepala Deputi IT yaitu Mas Paeng. Akrab kita panggil Mas Paeng, nama aslinya Abi Farhan Syakur. Masya Allah, Bi, sehat, Bi? Alhamdulillah. Masya Allah, salaman dulu ya biar dilihat netizen kita ini akur gitu ya. Selalu akur. Allahu Akbar. Gimana tentang IT Ar-Raihan, aman? Aman, semuanya berjalan dengan baik, koneksinya juga baik. Allahu Akbar. Sepertinya bagian IT ini selalu berpikir untuk mengembangkan kreativitas siswa-siswi Ar-Raihan ya. Khususnya di bidang teknologi. Benar banget, karena kita harus merespon modernisasi kan dan digitalisasi. Betul. Dengan kompetisi apa tadi? Kita akan melaksanakan Coding Competition 2025. Ini event perdana dari bidang IT. Amazing. Keren juga nih bagian IT Ar-Raihan sekarang ya. Udah mulai mikirin sesuatu yang baru ya. Ini emang time to untuk meningkatkan kreativitas ya. Apa sih yang melatar belakangi semua ini, Bi? Sehingga Abi dan teman-teman IT ini pengen ngadain kegiatan ini. Banyak ya yang membuat kami itu ayolah kita mewadai kreativitas atau keinginan anak-anak. Karena kita sudah pakai iPad ya, sudah menggunakan teknologi dan kegiatan pembelajaran. Nah, kita pingin anak-anak itu juga punya kemampuan komputasi yang bagus. Mereka bisa berpikir secara sistematis. Nah, salah satu cara melatih mereka berpikir sistematis adalah belajar coding. Allahu Akbar. Ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat ya di bidang pendidikan juga. Oh ya, ini sejalan ya, jadi sejalan. Karena memang sebenarnya di tahun 2023-2024 yang lalu kita sudah mencoba mau melaksanakan coding competition. Bahkan kita sempat mau membuat ekskul untuk di bidang IT, hanya saja tersendat di perjalanannya. Nah, kebetulan pemerintah punya program kurikulum coding dan informatika. Akhirnya wah ini sejalan nih, kenapa nggak kita jalankan sekalian gitu. Ini untuk pemanasan supaya siswa-siswi kita juga
nanti bisa mengimplementasikan langsung mata pelajaran di sana dengan Benar. keasikan bermain game. Asli ya. Emang coding tuh ada hubungannya dengan game juga ya? Karena kita akan belajar coding melalui game. Wah, menarik banget. Ya betul. Seneng banget pasti anak-anak. Ya. Kalau saya pribadi aja udah seneng nge-game soalnya, apalagi ini game yang di bidang coding lagi. Apa nggak lebih menantang tuh? Ini udah di-share, disosialisasikan peserta-peserta arehannya. Ya, pertama ini memang sudah kita sosialisasikan ke siswa-siswi dari kelas 7 sampai kelas 11. Sampai kelas 11. Iya, 12 nggak ikut ya? Karena event kita bersamaan dengan kegiatan TKA mereka. Iya juga Jadi ya. akhirnya dengan sangat berat hati. Padahal awalnya kita pingin kelas 9 dan kelas 12. Tapi kemudian diskusi dengan tim, kenapa nggak semuanya sekalian gitu kan? Kelas 7 sampai kelas 11. Nah, di coding competition ini jangan dibayangkan nanti game lombanya itu menulis coding begitu ya. Ini justru kita akan belajar coding melalui game. Belajar coding melalui game. Di garis bawahi itu teman-teman ya. Belajar coding melalui game dan dilombakan. Ada hadiahnya pasti ya kalau dilombakan. Tentulah. Terus ini per jenjang SMP aja, SMA aja apa digabung? Oke, nanti akan pelaksananya mungkin akan bareng ya. Karena begini Abito ya. Jujur kami kaget ketika menerima hasil dari formulir pendaftaran. Tadinya yang kami harapkan itu, di angan-angan kami, mungkin ini tidak akan se-hype ini gitu. Jadi setidaknya ada 2 siswa per kelas. 2 siswa per kelas. Latihannya begitu, 2 siswa per kelas. Kalau kita punya 23, berarti kan ya mungkin 23 kelas kan? Berarti ya ada 46. Betul, 46. 46 siswa. Ternyata di dalam formulir pendaftarannya itu lebih dari 90 peserta yang mendaftar. Allahu Akbar, antusias sekali ya siswa kita ya. Memang apa yang mendasari mereka sangat antusias ini ya? Ini pasti tim publikasi kami yang bagus. Abi Aludin. Abi Alauddin dan teman-teman ya. Luar biasa. Oke, biasanya nih Abi ya. Pas sosialisasi gini kan banyak juga pertanyaan ya dari siswa. Mulai dari nanti lombanya susah nggak sih gitu. Platformnya pakai apa, sampai boleh nggak bawa iPad sendiri gitu. Itu gimana menanggapinya? Nah, jadi kan lomba ini nanti siswa ini akan dikumpulkan, maksudnya kita pelaksanaannya di aula karena itu ruang yang paling memadai untuk menampung sebanyak lebih dari 90 siswa. Mungkin pelaksanaannya bersama antara SMP SMA akan kita pelaksanakan bersama-sama, hanya saja kita pisah. Tetap kita pisah. Benar. Nominasinya, terus kemudian juara 1, 2, 3 tetap akan kita pisah antara SMP SMA. Betul. Ini didukung oleh yayasan, nanti ada medali untuk pemenangnya, juga ada uang tanda kutip uang jajan untuk uang pembinaan, gitu ya. Uang pembinaan untuk ini. Betul. Nah, jadi kami sudah mensosialisasikan dari dua minggu atau 1 minggu yang lalu ya, terkait dengan bagaimana pelaksanaannya. Nanti mereka akan menggunakan iPad masing-masing. Dan tadi kan saya menyebutkan ini game yang bermain coding atau bermain coding melalui game. Bermain coding melalui game. Betul, platform. Oke. Jadi kita baru ngeliat cuplikan video ya. Iya, siaran langsung. Bukan siaran langsung dong, siaran ulang. Iya, benar-benar. Bersama Abi Farhan dan Abi Alauddin terkait Astoya dong. Itu Abi Astoya. Oh ya, maaf. Iya. Abi Astoya ya, terkait coding competition. Benar banget gitu. Nah, jadi buat temen-temen yang bingung kayak jadi coding competition di areahan ini itu tuh gimana sih alurnya gitu ya. Jadi kita itu, bukan kita dong, mereka. Para kontestan itu akan bermain Swift Playground, tapi mereka itu akan dikasih waktu. Tadi kita bisa lihat yang 1 jam 12 menit itu adalah waktu yang mereka miliki. Bener. Untuk mendapatkan
level yang Iya, sebanyak-banyaknya hasil gitu. yang semaksimal Iya, mungkin. hasilnya semaksimal mungkin gitu loh. Dalam rangka sejam aja, Kak. Iya, jadi nanti mereka akan memprogram terus naik level, nanti pas udah habis waktunya barulah kita cari Iya, siapa sih yang paling banyak gitu. levelnya, heeh. Kita akan ngambil 3 terbaik dari SMP dan juga 3 terbaik dari SMA SMA, gitu. benar-benar. Nah, terus ini permainannya itu secara individu ya. Walaupun bisa kita lihat di luar itu mereka duduk barengan gitu, Kak. Jadi kayak kita lihat di meja itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang 6, ada yang 5, ada Iya, yang jadi 4 dipisah gitu. per grup gitu ya, Kak? Walaupun mereka seperti dipisah secara grup, tapi mereka tuh sebenarnya Sendiri-sendiri yang sendiri-sendiri gitu. pastinya, heeh. Nah, ini merupakan kompetisi individual ya? Iya, tentunya kompetisi individual dong, kayak gitu. Nah, Wah, tapi coba deh kalau nengok-nengok dia. mana? Nakal nih. Oke, ini murid-murid yang sangat keren banget ya dari SMP dan SMA ITA Raihan. Kalau menurut aku sih di sini yang berpotensi sebenarnya aku nggak terlalu tahu ya, tapi kelihatannya mereka semua ini berpotensi gitu loh. Oh, lihat tuh. Oh iya, tuh bisa kita lihat mereka kayak apa ya? Wah, mengelilingi. iya, Intinya udah pro semua ini kayaknya ya, Kak. takut deh. Kayaknya aku kalah deh kalau main sama mereka. Kayaknya aku nggak bakalan kompetisi ini Iya. sih, susah pasti. Tapi ternyata karakter-karakter di Swift Playgrounds-nya itu lucu-lucu gitu loh. Iya, Kak, bener Mereka tuh banget. kayak alien-alien yang ada yang Iya. lonjong, Ada yang matanya bulet. satu. Iya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih, kenapa Araihan itu mengadakan coding competition selain menyaring para murid-murid yang berpotensi di bidang pemrograman, tapi karena Araihan juga itu adalah sekolah yang berbasis IT teknologi, juga, iya benar. gitu loh. Jadi Kita tuh seharian bukan lagi pakai buku ya, Kak? iya, jadi Kalau kita nggak salah, memakai iPad. pakai iPad. Sebagai media dalam pembelajaran gitu. Jadi nggak ada lagi tuh kita textbook Ya, nggak ada lagi yang namanya textbook gitu. Karena kan secara fisik kan. karena kan nanti di Sudah iPad ada itu di iPad. udah ada Iya, yang kayak tempat pastinya. menulis, terus kita bahkan cara pembelajaran pun kita jauh lebih mudah dengan adanya teknologi iPad ini. Benar. Iya. Mereka juga sedang memakai iPad tersebut ya untuk coding competition Iya, ini. makanya itu Jadi kan. sangat berfungsi banget, Iya, berguna ya. makanya itu. Jadi sebenarnya teknologi itu kalau kita lihat ataupun kita olah secara positif, manfaatnya tuh banyak banget begitu. Benar. Karena kan kayak misalnya membuka potensi setiap orang gitu. Karena kan belum tentu setiap individu itu memiliki kelebihan yang sama gitu loh. Benar. Pasti ada kelebihan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi dari kompetisi ini kita mencari yang paling jago banget. Iya, ya yang kan? paling jago banget di setiap Iya, jenjangnya udah tentunya. pro banget nih Iya dalam dong. coding. Tapi yang pasti semua udah memiliki potensinya masing-masing ya, Iya, Kak. pastilah kalau gitu mah. Tapi kayaknya mereka ini udah mulai gak seserius tadi ya. Kayak udah Iya, mulai nyantai gitu. udah mulai nyantai mereka, udah Kayaknya mulai mereka nyaman. sudah gak ke pressure lagi gitu. Benar. Udah mulai asik nih kayaknya. Iya. Mereka udah set. Ya. Nggak sepusing tadi ya, Kak. Iya. Udah harus ngapain lagi nih? Kalau Maju tadi ke itu depan kan mereka gitu. kayak serius banget gitu loh sampai aku takut kalau ganggu. Tapi sekarang Bener. mereka kayak udah lebih enjoy aja Iya, gitu. udah enjoy sekarang mereka. Udah mulai ketawa-ketawa, udah garuk-garuk kepala gitu kan. Karena ya
kalau di pemrograman itu kalau misalnya kita salah satu huruf ataupun satu angka itu kayak udah fatal banget gitu loh. Oh gitu ya Kak? Iya, Bisa langsung salah gitu? bisa langsung salah dong. Karena kan kita tuh jadi dalam pemrograman tuh harus perfect gitu loh. Harus Iya sempurna. iya iya iya. Karena kalau enggak nanti kayak ada yang ngeganjel ataupun kayak Iya, ada nggak boleh yang salah pencet gitu. iya gitu. Jadi emang ilmu pemrograman itu sulit lah bahasanya gitu. Nah, coding competition ini kan salah satu acara yang diadakan Araihan ya. Ya, Ada acara lain nggak kira-kira di Araihan selain coding oh competition? ada dalam waktu dekat ini tuh nanti ada Milad Oh, Masya Allah, Milad Araihan. Araihan. Iya, Keberapa? jadi Ke-18 iya ya kalau nggak salah. ke-18. Jadi sebenarnya kita ini sama Araihan seumuran loh. Iya bener ya bener. Enggak deh, malah lebih tua setahun ya. Jadi Araihan Iya, ini udah iya. kayak kakak gitu. Iya, Kakak kita gitu lah. Udah kak, bener-bener. Jadi Udah kita manggilnya kakak angkat kita ya, Kak Araihan gitu. Masya Allah. Jadi beneran ya 18 tahun Araihan ini udah berdiri Kak. Iya, nggak kerasa Masya banget. Allah, keren juga. Itu berarti dari tahun berapa tuh Kak? Kalau matematikanya dipakai tuh. Aduh, kalau menurut ilmu matematika sih kayaknya kisaran dari tahun 2007 ya Oh, 2007. gitu. Heeh. 2007 Araihan berdiri hingga sekarang di tahun 2025 Iya. dan ini adalah kompetisi coding pertama yang diciptakan oleh Araihan. Wah, keren banget Kak. Iya. Jadi ini benar-benar kompetisi coding pertama di Araihan. Iya, bener Masya banget. Allah. Oh, tentunya nanti kan kita akan dapat pemenangnya ya, ya kan? Pasti dong. Nah, nanti tuh ini akan diumumkan saat Milad Araihannya. Oh, saat Milad Araihan. Saat Oke. event Milad Araihannya gitu. Jadi nanti pemenangnya nggak dikasih taunya hari ini. Iya, nggak dikasih taunya hari ini, tapi dikasih taunya nanti pas Milad Araihan gitu. Jadi untuk anak-anak yang ingin tahu pemenangnya, tunggu aja ya nanti pas Milad Araihan ke-18. Oke, itu Kak Diva tuh lihat-lihat ya. Iya. Kak Diva ngapain tuh? Di kamera nih ini. Aduh, Kak Diva. Oh, kayaknya itu ada trouble ya. Iya benar. Jadi kalau ada peserta yang trouble atau kesusahan, panggil aja anak-anak media kan, untuk membantu mereka. Tapi hati-hati juga media juga. Kenapa tuh? Nyari anak-anak yang mungkin nanti nggak yang nggak berperilaku sportif ya. Itu Aduh. nanti akan langsung didiskualifikasi. Aduh, iya juga tuh. Karena kan dalam kompetisi kita harus menjunjung tinggi sportivitas, kita harus jujur. Benar. Nah, dengar-dengar ya Kak, Arken itu membuka lapangan kerja nggak sih sekarang? Lapangan kerja, open recruitment. Oh iya, open recruitment. Ya tentunya kita juga pas Arken juga itu membuka rekrutmen baru lah, karena kan pasti sekarang itu anggota-anggota dari Arken itu udah di kelas 3 kan, pasti Arken mencari pengganti baru gitu loh, yang mungkin nanti karena kan Arken ini dia di bidang medianya, jadi misalnya seperti live streaming yang sekarang ini, ataupun nanti misalnya ada suatu event dokumentasi, itu semua akan dipegang oleh Arken, tentunya di bawah naungan para guru-guru. Kita tetap diawasi gitu. Oke, jadi sekarang Arken itu lagi open recruitment ya untuk anggota-anggota baru. Iya dong. Oh, keren kan. Mungkin anak-anak yang di coding competition ini ada yang mau join kali ya, iya, Kak? bisa juga tuh. Iya, mungkin. Karena anggota Arken sekarang udah mau lulus ya. Iya, masa mau mengabdi? Udah mau lulus, udah mau kuliah. Terus fokus kepada cita-citanya masing-masing. Oke.
Jadi em, open recruitment-nya tetap ada ya sampai sekarang ya kalau untuk masih Arken ada. gitu masih Jadi ada. yang mau masuk tinggal lihat IG Arken ya Kak. Iya Nanti Instagram di Arken bio-nya. karena ada Google Form-nya. Oh iya siap-siap. Jadi anak-anak yang ingin bergabung dengan Arken mereka bisa mendaftar lewat bio di Arken. Iya Google Form. Jadi Google nanti kalian Form. tinggal isi aja terus Benar. nanti mungkin kayak ada Q&A Oh iya. wawancara. Iya. Iya. Pastinya bakal ada Iya, wawancara sih tapi Kak. tentunya nanti para anggota-anggota yang baru akan diberikan bekal biar mereka juga bisa gitu. Nah, kita lihat dulu nih. Kita lihat lagi lah yang di luar kondisinya seperti Iya, apa. kita lihat ya. Nah, jadi kita lihat nih di luar itu, oh mereka serius lagi. Ya bener juga ya Kak. Mereka udah mulai serius lagi. Udah mulai serius lagi nih mereka. Masya Allah. Nah, kita bisa lihat nih di sini Kak Syifa ya, itu memperhatikan. Kak Gihan ya? Aduh, oh, iya gimana deh. sih Kak? Soalnya mirip Nggak dari tahu belakang temen gimana sih? sendiri. Nah, Kak Gihan mukanya serem. Mode pengawas, serius ya, mode serius. pengawas. Iya. Benar. Nah, Masya Allah. udah ada yang nyantai banget tuh. Antara nyantai atau lagi mikirin kode baru itu Oh iya Kak. sih. Lagi, Oh iya juga apa ya, ya. ngapain ya Oh abis iya. ini? Kak Diva lewat nih. Fokus banget dia sama Iya ya. iPadnya kayak iPad Kids ya. Iya. Aduh kayak udah generasi iPad Kids gitu. Terus kita bisa ngeliat juga tuh di ujung ada Abi Farhan, Abi Levi dan Abi Kori mengobrol bersama. Oke. Kak tadi kan kita sempet ngomongin Arken ya dan penerus-penerusnya. Nah, aku mau nanyain tentang kakak-kakaknya nih. Iya, kakak-kakak Arken ini pada mau kemana nih nanti setelah Arken? Ya tentunya mereka tuh berbeda-beda ya. Karena kan kita kebetulan anggota Arken juga nih. Iya, kami kan anggota juga ya. Jadi Kak Rifat mau kemana nih abis itu? Aku mau ke bidang kesehatan sih. Oh, kesehatan. Iya, mau jadi dokter. Gitu. Jadi dokter? Iya dong. Oh, jadi nabil kedokteran ya? Iya. Di mana Kak? Ya, situlah. Oh, jadi masih secret ya untuk Iya, orang-orang di dunia. Oke. Kalau Kak Aya nih mau kemana kira-kira? Oh, maunya sih aku teknik aja ya Kak. Teknik apa tuh? Teknik kan banyak. Banyak apa mau ya? teknik karate? Enggak dong, teknik dong. Teknik arsitek. Oh, teknik arsitektur. Jadi nanti kayak gambar-gambar gitu Iya, ya. gambar banyak gedung segala macem. Amin. Amin. Oh, semoga kita semua
tercapai cita-citanya Iya, karena ya kan Kak. kakak-kakak Arken juga tuh mereka berbeda-beda lah, Iya beragam mau benar kemana. benar Ada yang benar. mau ke arah psikologi, mau ke Mm-mm, arah arsitektur, benar. habis itu bahkan ada yang ingin kuliah ngambil di luar negeri juga Oh gitu. Masya Allah Iya. Kak. Kita doakan Amin semoga amin. mereka semua diterima Amin di ya Allah Kak. di fakultas dan Iya. universitasnya masing-masing Pokoknya gitu. banyakin doa aja ya Kak Iya, jalur untuk langit iya dong. jalur langit untuk anak-anak kelas Kalau nggak 12 salah aku tuh pernah sekarang. denger kalau udah kelas 3 itu kita harus menerapkan 3 hal. Oh apa tuh Kak? Yang pertama itu ada 3 jalur. Mm-mm. Jalur langit, Jalur jalur langit, usaha, jalur sama usaha, jalur kebaikan jalur gitu. Jadi kebaikan. jangan heran kalau misalnya anak kelas 3 tuh pada baik-baik gitu. Berbaik semua Karena ya. iya, karena kan ya namanya anak kelas 3 ya Iya mungkin sudah benar-benar. bertaubat gitu ya dari masa lalunya seperti apa gitu kan. Nah, Agar dimudahkan ya jalannya. iya agar dimudahkan jalannya tentunya. Terus itu aku tadi mau bahas apa ya Kak? Kok lupa Apa tuh ya? Kak? Oh, aduh inget-inget lagi yo, Sebentar. inget. Arken apa? Raihan. Arehan sih, tentang Apa? arehan. Tapi apa Sarapan ya? hari ini. Sarapan hari ini. Kayaknya udah sarapan belum ngomong-ngomong? Kebetulan belum sih Kak. Kakak udah Aduh. sarapan? Belum juga. Aduh, kita sama-sama belum sarapan ya. Iya. Tapi masih bisa sesemangat ini Iya ya. dong, tentunya kita harus selalu semangat. Benar-benar. Karena kan menjalani hari itu kita nggak boleh bersedih gitu. Iya benar. Biar kalau misalnya kita semangat, otomatis belajarnya oke. Iya. Habis itu kita juga nggak apa ya bahasanya tuh nggak sedih lah gitu. Ya, Jadi kita tetap good harinya mood bisa ya, tetap iya walaupun belum sarapan. iya gitu, tetap good mood. Benar-benar. Karena kan Gen Z itu moodnya kayak gini, enggak. kadang apa tuh namanya? Kadang tiba-tiba dari sedih ke bahagia ataupun sebaliknya Aku gitu agak mood kan. swing gitu Iya, berarti mood Kak? swing. Oh, Kak Rifat banget sih itu. Emang iya? Oh iya, di sekolah kita juga ada apa nih Kak? Ngomongin makan. Ada kantin. Selain kantin? Apa ya selain kantin? Ya kita juga sekarang sudah mendapatkan program MBG Oh iya, dari MBG. pemerintah gitu. Jadi enak-enak sih, jujur enak-enak makanannya aku suka. Pakai kalau misalnya hari Jumat tuh biasanya kita dapat sandwich gitu. Oh iya, Ya, itu sandwich menu paling custom. kesukaan aku sih Iya. Kak, yang Jadi sandwich. kita dikasih keju, terus dikasih sosis atau daging, terus Iya, kita atau kayak telur ya? iya atau Iya, iya, telur iya. gitu. Terus nanti kita tumpuk, Benar. terus dimakan. Terus dikasih snack juga ya Kak? Iya, kalau Jumat. Kayak Jadi kemarin tuh aku dapat energen kacang ijo, terus kayak dapat roti isi blueberry sama susu. oh enak juga Iya itu dong, ya. enak. Oke Masa nggak oke enak? oke. Bisa ya. Oke, belum ada ya. Oh, dan juga ternyata Arehan itu lagi ada di tengah-tengah event juga loh. Aduh, event apa selain yang ini? Oh, apa tuh Kak? Event Arehan Football Competition. Oh, atau disingkatkan AFC Iya, ya Kak? AFC. Oh iya benar-benar. Jadi ini adalah suatu program dari gabungan dari sekolah dan juga OSIS Vironix ya. OSIS Vironix itu Iya, adalah iya. OSIS Angkatan sekarang ya? angkatan Iya, sekarang iya, iya. 2025-2026 gitu. Jadi AFC itu acara anual ya Kak? Iya, Setiap tahun. setiap tahun Oke, itu oke, ada oke. pastinya. Jadi setiap Karena tahun kita bakal ada AFC. iya, karena itu adalah suatu event yang bisa terbilang tuh besar gitu. Karena cabang olahraga yang dilombain itu adalah futsal gitu. Futsal, Dan oke. untuk Araihan Futsal Championship. iya, dan untuk sekarang itu jenjangnya jenjang SD. SD, benar-benar. SD gitu. Iya, tahun lalu ada SD SMP, cuman Iya, sekarang cuma hanya SD ya. Sekarang
jenjangnya SD Mm-mm, gitu. mm. Dan juga banyak kok jajan-jajanan pas eventnya berlangsung. Iya, Eventnya tuh benar-benar berlangsung di Kak. hari Sabtu dan Minggu ya Kak ya kalau Iya, nggak setiap salah Sabtu ya. dan Minggu, Eh, benar. berjalan selama 1 bulan. Jadi ada 8 hari tuh AFC Mm-mm. mulai. Oh, gitu. Siapa tahu nanti yang lomba di AFC yang menang jadi pemain di Piala Dunia gitu. Amin, amin, masuk ya ke Iya timnas. dong, amin. Heeh, heeh. Ngomongin bola nih Kak, ada sport lain nggak yang Kakak suka selain bola? Aku lumayan, enggak sih nggak lumayan banyak ya. 3 Iya. itu sedikit sih. Tapi yang aku sekarang sukai banget itu F1. F1, Formula Masya Allah, One. Formula Iya One. Apa itu dong. Kak? Formula One itu adalah lomba balap mobil yang berbasis internasional gitu Wah, loh. keren, Sebutannya keren, tuh keren. setiap track itu Grand Prix namanya. Oh, Jadi apa itu Grand Prix? Grand Prix itu kayak misal ini lombanya namanya itu Grand Prix. Oh, Jadi lombanya Grand Prix. jadi dalam 1 Mm-mm. tahun itu Mm-mm. sekarang di tahun 2025 ini ada 24 race ataupun 24 balapan Oh, gitu. banyak. Nanti finalnya ada di Abu Dhabi gitu. Aku suka banget sih nonton Heeh, Formula heeh. One. Jadi Apalagi Max Verstappen. Max Verstappen Iya, ya. Oke, from jadi Red Bull. F1 itu balap mobil ya, Kak? Mm-mm, Oh. iya. Mm-mm. Tapi kayaknya kita udah kejauhan nih bahasnya. Aduh, iya juga ya, Kak. Oh Iya. ya, kita balik Coba aja kita ya balik ke lagi ya. coding. Oke, kita lihat ya anak-anak lagi ngapain. Pas Ternyata banget ya. Iya, dia Tiba-tiba sadar please loh, kamera ya, sadar Kak. kamera. Masya Terus kita lihat Allah. Kak Diva lagi nih. Kita lihat Kak Diva setiap Mm-mm. hari. Terus ada Umi juga. Iya dong. Mereka tetap fokus ya. Sekarang Mm-mm. ini waktunya tersisa mungkin nih sekitar 50 menitan. Karena kan tadi masih Habis. sisa 1 jam 12 menit. Dia ini kayak udah terlalu nyantai banget ya. Iya, dia udah kayak udah. Iya. Gue mah udah gitu lah. Tinggal nunggu yang lain nih katanya. Keren juga tuh, ada Abi-abi juga yang ngeliatin ya. Coba Semangatin anak-anaknya. kira-kira menurut Kak Aya Mm-mm. dari waktu 1 jam lebih ini tuh berapa level tertinggi yang bisa didapatkan? Oh, itu susah diprediksi ya, Kak. Iya Cuman sih. mungkin dari yang tadinya baru level 1 bisa aja udah sampai puluhan mungkin ya. Oh Atau iya, bisa belasan. sih belasan Mm-mm. ataupun puluhan ya. Kalau aku mau nembak angka aja nih mungkin iya. sekitar 20-an. Oke. Iya, Jadi gitu. pemenangnya yang paling tingkat banget itu 20-an. Ya, yang paling tinggi itu 20-an gitu. Nah, di sini kita ada abi-abi yang lain ya, Abi Subandi. Mereka ikut mengawasi juga gitu. Oke, jadi sekitar 5 menitan lagi kita tuh akan ada tamu nih yang mungkin akan menemani kita berdua dan juga kita akan tanya-tanya gitu. Oke. Jadi untuk tamunya nanti kalian bisa lihat sendiri karena itu nanti kayak biar surprise aja gitu. Tapi sekalian menunggu kita akan menampilkan siaran ulang lagi ya. Tentunya tentang nggak jauh-jauh dari coding competition itu. Ya. Oke. Untuk yang ingin tahu lebih jauh ya tentang coding competition ini boleh. Ya, dan siaran ulang ini akan dimunculkan dalam 3, 2, 1. Nanti di sini setelah dia mengambil, dia akan melakukan selebrasi. Gitu kan. Dan selebrasinya begitu.
Nanti kadang lompat-lompat, kadang nari-nari begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Boleh. semuanya, saya Abi Al selaku guru informatika di Ar-Rayhan Islamic Science Tech School, dan di podcast coding competition ini kita bakal ngobrol santai seputar aplikasi Swift Playground. Oke, betul. Gimana kabarnya Abi Farhan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Abi, Hai. kira-kira Bi, apa itu Swift Playground, Bi? Oh ya, Swift Playground ini aplikasi dari Apple yang sepertinya dia bundling di perangkat iPad atau MacBook ya. Di sana kita belajar tentang coding, mulai dari yang dasar. Nanti kita akan kenalan beberapa nyebutnya itu ya mungkin coding dasar gitulah atau yang fundamental begitu. Bahkan sampai ada beberapa aplikasi yang lain gitu. Intinya di Swift Playground ini ada beberapa bundling aplikasi berupa game yang bisa kita gunakan sebagai media belajar menulis coding. Gitu. Oh, betul sekali. Kira-kira gini, kenapa anak-anak Ar-Rayhan dari SMP sampai SMA ini perlu belajar coding, Bi? Saya kira coding itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengajarkan siswa belajar sistematis, berpikir sistematis, logis gitu. Dan nanti bisa bisa memilih atau mempertimbangkan, memperkirakan masalah-masalah dan solusinya. Jangan bayangkan bahwa ketika kita berbicara tentang coding itu berarti menulis program ini, program itu. Saya kira tidak hanya begitu gitu. Contoh nanti di Playground Swift ini kita akan diajarkan supaya terampil melihat masalahnya apa, terus kemudian bagaimana mengatasi masalah di situ melalui karakter di dalam game itu yang nanti namanya kalau nggak salah byte gitu ya. Siap. Berarti di Swift Playground ini kurang lebih belajar coding jadi menyenangkan ya, Bi ya? Iya, betul. Belajar coding dari game. Dari game ya. Oke. Ya. Nah, Bi, untuk Swift Playground ini khusus di iPad saja atau bisa di Android? Kalau di Android saya pernah menginstal ya, tapi bukan Swift Playground. Iya. Karena sebenarnya Swift Playground itu memang untuk Apple. Iya. Jadi dia di MacBook ada, kemudian di iPad ada. Saya kurang tahu di iPhone ada atau tidak ya gitu. Cuman kalau versi Android mereka ada sendiri. Google mengembangkan juga. Mengembangkan juga. Oke. Langsung saja nih, Bi, kita Oke, buka boleh. Mari kita aplikasinya. kenalan dengan ini ya. Oke, kita buka ini di aplikasinya. Oke. Di sini ada berapa ini ya? Ada beberapa chapter, masing-masing punya tujuan goal masing-masing ya, goalnya sendiri-sendiri. Mulai dari belajar loops, kemudian kita belajar conditional code yang kalau ini akan begini, kalau tidak begini maka begini gitu kan ya. Itu di matematika juga belajar, di bahasa juga belajar conditional thing. Terus oke. Sebelum kita masuk ke Swift Playground itu, salah satu modelnya itu adalah Learn to Code 1 ini, Bi. Iya, betul. Kira-kira selain ini ada modul-modul yang lain nggak? Iya, di sana banyak sekali modulnya ya. Awal-awal dulu saya pikir hanya Learn to Code 1, Learn to Code 2, terus apa begitu. Ternyata di sana juga sudah disiapkan kalau kamu ingin bikin aplikasi nanti bisa pakai ini ya, membangun software robotik. Itu bisa dibangun di sini. Jadi kalau pingin belajar yang advance, ya kalau kita punya background tentang penulisan coding nggak ada masalah, bisa langsung pilih salah satu aplikasi sana gitu. Tapi kalau belum punya backgroundnya, ya biar kita kenal perintah-perintahnya, kita mulai dari Learn to Code. Dan ini yang kita kenalkan ke siswa-siswa Ar-Rayhan. Jadi emang yang dikompetisikan itu adalah Learn to Code 1 ini ya? Iya, betul. Meskipun di sana ada Learn to Code 2, terus kemudian beberapa aplikasi lain, ya kita di sini dulu. Learn to Code
learn to code yang pertama. Satu sisi mereka anak-anak kita yang sudah tahu coding biar coba sih uji kompetensi nih. Sekaligus kita menyaring, mengajak anak-anak yang belum tahu tentang coding biar belajar. Yang terlebih lagi mereka itu kan sudah one by one ya, 1:1 menggunakan iPad. Kalau iPad-nya tidak digunakan hal yang produktif kan sayang sekali gitu. Kira-kira kalau kita mengerjakan kurang lebih 90 menit nih Bi, untuk learn to code 1 ini bisa tidak menyelesaikan seluruh chapternya? Kalau menyelesaikan seluruh chapter agak ragu saya ya Bi ya, bisa menyelesaikan seluruh chapter. Tapi anggaplah 20 menit pertama menyelesaikan chapter pertama, komen itu nggak sampai 20 menit lah. Saya kira 15 atau 10 menit sudah bisa menyelesaikan chapter pertama untuk komen. Nanti untuk function ini juga cenderung mudah karena belum bertemu dengan masalah-masalah. Hanya mengenalkan perintah-perintah lebih tinggi sedikit daripada perintah yang ada di bagian pertama. Mungkin nanti kalau sudah masuk di bagian ketiga tentang loops, itu baru anak-anak atau peserta nanti harus belajar lebih memahami masing-masing fungsinya. Terus ya kalau mau menyelesaikan ini tentu ya butuh waktu ya. Tapi kalau untuk 90 menit melihat potensi siswa, kemampuan mereka, saya agak ragu selesai. Mungkin akan ada ya 1 atau 2 yang bisa sampai di chapter terakhir meskipun tidak rampung, mungkin ada gitu. Tapi peserta kita itu kan cukup banyak. Tambah lagi kalau ingin mengerjakan ini dengan cepat, memang model bahasa Inggrisnya harus tinggi ya, gitu, harus bagus karena perintah-perintah di dalam learn to code ini menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. semua ya. Iya. Oke, kita mulai bedah 1 persatu chapternya nih Bi ya. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus sama 1 chapter aja nih Bi. Oh ya, berarti yang chapter comment. Oke. Oke, baik. Ayo kita lihat ya. Mulai dari introduction nih. Oke, introduction. Kita akan di masing-masing chapter pasti ada introduction, Bi. Iya. Nah, dan introduction di sini hanya menunjukkan studi kasus yang di kehidupan sehari-hari gitu. Ibaratnya prosedur ya dalam melakukan aktivitas apa begitu ya. Nah, di sini belum memuat codingnya sama sekali. Nah, ini di sini dimulai halaman 6. Yeah. Jadi di komen ini di introduction kita dikenalkan move forward. Yeah, move forward ini perintah untuk maju. Yeah. Perintah untuk maju. Ini functionnya. Saat ini kita belum bisa mengubah atau memodifikasi function. Nanti akan belajar. Tapi sekarang untuk pakai yang dasar dulu lah gitu. Disebutkan move forward. Oh ya, kalau saya lihat tadi di sini ada karakternya yang lucu ya, Bi. Oh iya. Ini yang membuat anak-anak juga seneng gitu. Yeah. Pas ini kita sosialisasikan juga, wah unyu gitu ya. Apanya yang unyu sih sebenarnya? Dari karakternya ya, cara jalannya ya. Jadi betul. Pembuatan animasi dari Swift Playground ini emang benar-benar dipikirkan oleh Apple ya. Ya. Ini sepertinya betul-betul anak ketika melihat itu dari gambar karakternya aja sudah mengundang gitu kan. Nah, di komen ini selain tadi itu move forward, ada perintah lagi collect game. Collect game ini perintah untuk mengambil mutiara. Nah ini kalau collect game mutiaranya itu ada di atas. Jadi nanti dia tuh lompat kayak metik buah delima gitu. Metik begitu. Ini pakai collect game. Berarti untuk yang pertama ini dianya cuma menggunakan 2 perintah di sini ya. Iya betul. Hanya 2 perintah maju dan collect game, belum yang lain-lain gitu. Karena memang betul-betul perintah paling dasar. Kita start. Oke, kita lihat nih perintah yang paling pertama. Ini level pertama dari chapter pertama. Kita diminta untuk menyuruh si karakter. Kita lihat di sini use Swift command to tell byte to move and collect game. Kita gunakan perintah yang sudah dibuat oleh aplikasi ini, disediakan di sini ya. Oh ya, berarti di setiap step by stepnya itu ada deskripsi goalnya ya, Bi? Iya, betul. Setiap level ada deskripsi goalnya dan itu yang harus dilakukan.
Ya. Jadi pahami dulu yang goal. Goal itu pasti tujuannya untuk itu. Nah, karena di sini tujuannya adalah mengambil game, mengambil mutiara, ya itu kelihatan di situ. Terus salah satunya di sini ada apa namanya, semacam kayak papan untuk mengambil. Nah, nanti itu ada beberapa macam bentuknya ya. Karena di awal baru mengambil mutiara. Berarti di sudut kiri samping itu ada deskripsi goalnya. Betul. Terus di bawahnya itu kode pemrograman yang akan kita tulis. Oke, betul. Dan sebelah kanannya itu ada visualisasinya ya. Ya, visualisasi. Oke. Contoh kita ambil lah ya. Ini cara bekerjanya, kita akan kita akan menyuruh byte. Iya. Byte itu karakternya, nama karakter. Diambil dari kata apa sih byte itu? Byte itu dari salah satu satuan, satuan terkecil digital, ya. Satuan digital ya. Byte. Kita akan menanya kilobyte berapa MB begitu, berapa KB gitu. Ternyata B-nya itu byte ya. Iya. Oke. Ini kan di sini kita lihat ada kotak 1, 2 dan 3. Nah, berarti kita memerintah supaya si byte ini maju 3 langkah. Nah, kita lihat di sini ada move forward, kita klik move forward, move forward, move forward. Di sini ada 3, berarti nanti dia akan maju 3 langkah. Nah, ya ini gambar seperti jam ini untuk mengukur kecepatan dia jalan majunya ya. Karena kalau kita nanti pas lomba jangan pakai yang run my code. Slow motion dia. Waktu kita habis nanti kita pilih yang run faster aja. Gitu. Tuh segitu cepatnya dia jalannya. Jadi ada 3 kali. 3 kali. Oh, karena ini apa? Bedah materi ya pelan aja harusnya ya. Oke. 1, oke, 2, terus kemudian 3. Tapi kan dia belum mengambil ini, dia baru maju 3 langkah. Nah, untuk mengambil apa ini namanya? Mutiaranya, kita pilih pakai collect game. Berarti maju, ambil game-nya. Kita lihat sekali lagi lah. Maju, dan satu lagi, maju. Setelah itu ngambil. Oke, dia udah selesai. Kira-kira ini ada batasan ketika kita merunning programnya nggak, Bi? Tidak ada. Saya pernah di bagian-bagian akhir kan cukup rumit ya. Itu mau 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi mau coding. Oke, kembali lagi ya sama kami Sikes. Oke. Kita tadi udah kita memberitahu kalian nih. Kita udah bawa tamu ya di sini. Aduh, pasti banyak yang penasaran nih tamunya. Sekarang kita tunjukin bahwa tamu spesialnya itu adalah Abi Zayan Namiri. Assalamualaikum. Direktur Arehan Lampung Cerdas. Abi, gimana nih perasaan Abi hari ini? Hari ini pas kebetulan hari Jumat ya. Penuh berkah melihat Arehan yang sedang melaksanakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan hari ini yang luar biasa. Masya Allah. Yang pertama kali kita lakukan setelah COVID. Senang, pasti senang dong. Bahagia gitu kan. Jadi karena sekarang ini kan kita lagi mengadakan perlombaan ya, Bi. Dan juga ini adalah perlombaan pertama yang dia itu jenis perlombaannya berupa berbasis teknologi. Ya. Kira-kira tanggapan Abi tentang lomba ini itu bagaimana? Ya, perlombaan yang sekarang coding ya. Ini memang pertama kali di Arehan. Tapi kalau berbasis teknologi kita sudah beberapa kali sih sebenarnya. Mulai dari poster digital, kemudian pembuatan film-film pendek, ya kan, yang berbasis digital. Tapi khusus untuk yang coding ini, kita baru tahun ini kita coba mulai baik dari SMP maupun SMA. Gitu. Jadi kira-kira menurut Abi apakah
lomba yang dilaksanakan oleh Araihan ini itu akan memunculkan bibit-bibit yang unggul dalam bidang teknologi, terutama pemrograman, karena kan em, kompetisi yang sekarang dilakukan ini itu berupa pemrograman. Pasti dong. Iya kan, apalagi kalau kita kan sekolah digital ya, kan ada tagline-nya Islamic Science Tech School. Kan sekolah yang berbasis Islam dan juga berbasis teknologi. Apalagi sekarang kan zaman digital. Semua serba digital, dan Abi yakin pasti insya Allah dengan acara yang luar biasa ini pasti akan menghasilkan apa programmer-programmer yang handal dari Arehan gitu kan. Termasuk ada beberapa alumni kita juga kan yang juga menjadi programmer juga sebelumnya. Dan informasi terbaru kemarin ada teman kita kelas si Taki ya, jadi juara robotik ya, tingkat nasional juara 3. Ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lain nih untuk menjadi salah satu bagian dari teknologi. Oh iya, Bi. Lalu kira-kira nih, Bi, kan kita ketahui bahwa Arehan itu memiliki event tahunan, ya, yang sekarang pun lagi diselenggarakan. Nah, kira-kira apakah cabang lombanya itu akan bertambah, dan apakah mungkin itu bertambah ke arah lomba-lomba berbasis digital mungkin, begitu? Baik, karena Arehan ini punya prinsip senantiasa inovatif ya, maka pasti dong setiap tahunnya kita akan ada inovasi-inovasi baru yang akan kita suguhkan buat peserta didik, buat siswa Arehan. Salah satunya nanti mungkin bisa jadi ke depannya kita robotik. Sebenarnya robotik ini sudah ada programnya dari divisi IT kita yang dikomandai oleh Abi Farhan dan tim. Cuman tahun lalu belum tersampaikan yang robotik ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan ini. Apalagi sekarang didukung oleh tim yang luar biasa dari siswa juga ya. Ini luar biasa. Jadi antara guru, deputi, kemudian siswa ini saling berkolaborasi. Ini luar biasa pokoknya. Pokoknya berbasis digital insya Allah mudah-mudahan lah. Ke depan kita akan tingkatkan lagi terkait dengan perlombaan-perlombaan atau event-event terkait dengan digital. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana, stay tune ya, karena tentunya ini akan bisa menjadi peluang juga buat kalian ketika Arehan melaksanakan event lomba berupa digital, karena kan seperti yang kita ketahui, Bi, tidak semua orang itu memiliki kelebihan yang sama. Ya, jadi mungkin ini bisa menjadi peluang juga buat teman-teman semua yang di luar sana. Saya dapat informasi bahwa tahun ini yang ngikutin lomba coding ya, ini kurang lebih 100 ya. Oh iya, ya kan gitu ya. Pokoknya luar biasa, artinya anak-anak Arehan luar biasa ini. Gitu. Nanti siapa tahu ke depan kita akan kerjasama dengan pihak luar, pihak ketiga. Bukan hanya internal, tapi kita juga dengan pihak yang eksternalnya juga. Dan ini adalah juga bagian dari rangkaian Milad Arehan. Iya, karena kan sebentar lagi, tadi kita sudah sempat tahu nggak keberapa? 18 ya, kalau nggak salah. 18 atau 19? 18 atau 18? Saya 18 ya, Bi. Ya, ini bagian dari rangkaian juga. Insya Allah nanti di hari puncaknya di tanggal 10-11 nanti insya Allah kita akan mengadakan Student Got Talent lah. Gitu. Jadi kita pengen lihat apa sih bakat-bakat anak yang akan ditampilkan. Nah, insya Allah akan kita streamingkan juga nih di Arehan TV. Dan nanti di hari keduanya kita akan ada kajian Islami sekaligus berbagi dengan masyarakat sekitar, orang-orang yang nggak mampu. Karena gimana pun juga Arehan adalah bagian dari mereka juga. Gitu. Jadi Arehan ini sangat-sangat peduli
dan juga sangat menggali potensi-potensi tiap muridnya ya, Abi ya. Insya Allah. Oh, ya. Oke. Ya, mungkin itu saja mungkin ya Kak Aya yang mau kita tanyain ke Abi Zai. Terima kasih nih udah Oh, ngundang. justru kami yang terima kasih ya. Terima kasih banyak Iya, Abi makasih. Zai sudah meluangkan waktunya Iya, sama-sama. bersama kami di sini ya. Saya bangga dengan tim media ini luar biasa ini. Aktifnya luar biasa pokoknya. Apalagi seragam-seragamnya, waduh. Terima kasih banyak Abi ya. Dan alhamdulillahnya Arehan bisa menyiarkan kegiatan-kegiatannya sampai di luar sana, sampai jauh-jauh sana berkat dari tim media ini. Alhamdulillah. Yang dikepalai oleh Abi Asefi. Tentu itu adalah pembimbing kami semua. Mantap di sini. ya. Iya. Ya, oke. Mungkin Abi ingin pamit atau Iya, betul. kira-kira ada kata-kata penutup gak untuk teman-teman di luar sana, Abi? Ya, paling pesan ya, Ya, pesan. Perlombaan ini adalah sebuah ajang aja. Oh ya. Bukan mencari siapa yang terbaik, betul kan? Ya. Tapi ajang bahwa menunjukkan kita ini fasilitasi oleh sekolah, ya kan? Didukung oleh orang tua juga pastinya Iya. kan, bahwa ada bakat-bakat yang luar biasa yang harus kita tingkatkan. Iya. Maka tetap semangat dan terus semangat. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya Bizai. Oke, jadi kita akan melakukan transisi lagi nih ya. Oke, jadi kita akan kembali lagi mungkin dalam sekitar 5 menit ataupun bahkan 3 menit juga bisa kali ya Kak ya. Oke, jadi oke, transisi akan kita mulai dalam 3, 2, 1.
Oke Kak, jadi Oke, siap. eh, Oke, tadi kita kedatangan tamu ya, Kak? ya Iya, 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 Abizai Abi selaku Zayat Namiruddin. Zaina Mary. Kok Amiruddin? Namiruddin, oke, salah lagi ya, Kak, maaf ya, Kak. Oke, jadi selaku Direktur Arehan Mm-mm. Lampung Cerdas ya. Ya seperti yang kita ketahui tadi bahwa aduh batuk bahwa Udah nyaman banget kayaknya iya. kita Kak sebagai caster ya. Opini Abizaya terhadap pandangannya terhadap teknologi itu ternyata sangat positif ya. Iya, benar-benar. Kayak peluang-peluang di bagian teknologi itu besar. Lalu bahkan ada kemungkinan besar juga lomba lomba pada event tahunan sekolah itu nantinya akan berupa teknologi. Teknologi Ya, digital ya. ya. Jadi digital dan juga secara fisiknya olahraga itu nanti ada. Jadi mungkin bisa makin meriah gitu Iya, ya. benar-benar ya, Kak. Oke, oke. Jadi Oh, ada waktunya lagi nggak? tersisa ini ya tadi katanya. Oh iya, Kisaran 20 menit ya. tersisa 20 menit 20 menit lagi nih. lagi. Aduh, gimana nih Aduh, dalam gimana ya? pikiran-pikiran peserta ini ya? Iya. Ada apa deg-degan? Udah mulai deg-degan Udah lagi mulai ya. deg-degan, adrenalinnya Ya, udah sudah ada mulai lagi adrenalinnya, terpacu, benar, ya benar. kan? Udah mulai fokus lagi Iya, mereka. tapi ya seperti kata Abizai tadi, selain untuk mendapatkan juara, tapi sebagai bentuk semacam informasi ya, kayak informasi secara langsung tuh menjelaskan bahwa sebenarnya Arahan itu memfasilitasi ya, belibet nih Udah mulai terkait gugup juga nih kakaknya mungkin karena 20 menit lagi ya. terkait dengan teknologi yang ada Iya, iya, gitu iya. kan. Nah, terus habis itu apa ya tadi kok aku lupa ya kamu ngomong apa ya? Aduh, aku Kayak mau ngomong ngomong apa lagi? kira-kira? Tadi sih aku sempat mau nanya ya ke Abizai tentang karena Abizai sudah di Arehan lama kan ya. Oh iya sih. Tapi nggak kesempetan tadi. Ya. Udah nggak apa-apa. Tapi ya sih, Abizai itu kalau bahasa sekarang sesepuh Arehan. Bener banget. Nggak salah ya. Iya. Karena Abizai udah senior banget ya di Arehan, udah Iya. keren banget pokoknya. Bener banget. Sebentar deh Kak. Oke, kita ke layar peserta ya. Iya, keluar lagi nih kita. Iya. Oh, itu kayaknya ada semacam trouble tuh. Apa tuh Kak Kak? Gihan itu di samping Oh tadi. iya. Aduh, kira-kira ngapain ya mereka? Gugup Kepo, deh. kepo juga nih. Gugup dan kepo. Lalu. Oh, di sini juga ada English room ya Kak? Ada, itu di ujung kanan situ. Keren English juga room. ya. Jadi sebenarnya Arehan itu gak terlalu berfokus kepada bidang akademik yang secara mungkin eksak ya, ataupun ya misalnya kayak pembelajaran matematika, biologi, ya pembelajaran umum lah. Arehan juga tuh sebenarnya sangat-sangat mereka support banget ya support sama banget tentang skill non akademis. Iya, skill non akademiknya tuh benar-benar disupport oleh Arehan gitu. Karena kan kita tahu ya, balik lagi ke dalam statement yang dimana gak semua manusia ataupun gak semua individu tuh punya punya kelebihan yang sama gitulah ya kan. Nah terus wow, ternyata barusan kita udah dapet nih penilaian yang dilakukan oleh kakak-kakak dan juga dewan guru. Benar. Ini mah langsung spill aja gak sih Kak di sini? Jangan dong, bahaya. Ya, gimana sih? Enggak. Dan ternyata wow, lumayan banyak ya Kak Aya ya yang sangat berpotensi ini ya. Benar banget. Ini sangat sengit sekali sih kalau menurut aku. Karena kan di sini sudah
kayak mepet-mepet gitu mereka nih ya skornya. Iya, iya, iya. Oh. Oh, dan juga kalau nggak salah nih kan yang lain ataupun teman-teman kita semua yang di luar sedang melaksanakan perlombaan kan. Mm-mm. Nah, coba kalau misalnya kita sekarang bahas ataupun kita juga ikut main nih Kak, coba ya. Aduh seru banget ya, boleh juga tuh. Coba kita kalau nggak salah udah ada beberapa gambarnya nih tentang Swift Playgrounds. Coba ya. Heeh. Coba kita tampilin dulu nih, ya kan. Agar bisa mencapai chapter baru lagi ya Kak. Iya, bener banget. Mm-mm. Heeh.
Oh. Oh, oke. Ternyata udah berakhir, Oke, Kak. sepertinya Iya, udah selesai kompetisinya ya udah coding berakhir. competition-nya. Selama Iya. sejam 30 menit itu Iya, ya? benar banget. Oh, Masya Dan juga tadi kita Allah. yang gambar tadi sempat kita tunjukin ke kalian itu Mm-mm. adalah Salah satu contoh. mapnya Iya, ya? salah satu mapnya Salah satu gitu. map dari Aku Swift nggak tahu dari chapter Playground. berapa sih, tapi yang aku tahu Swift Playgrounds ini ada 7 chapter Oh, 7 gitu. ya. Nah, Jadi yang kita tebak sampai puluhan itu salah itu. salah banget ya, Kak? Kebanyakan. Kebanyakan. Nah, coba kita lihat kondisi di luar nih ya, karena Iya, kan sudah iya, selesai iya. nih. Kita lihat ekspresi-ekspresi Iya, apakah teman-teman sudah kita lega, semua yang di sudah SMP ini ya, berakhir kayak gimana ya. Oke, Dan mari kita wow, lihat. Oh, ternyata mereka cukup sepertinya- bahagia juga ya. Oh, yang itu capek banget Itu kayaknya. udah capek itu, pegel. Alhamdulillah Iya. selesai. Tapi kira-kira nih menurut Kak ya, Iya. mereka bisa sampai chapter berapa sih? Oh, pasti udah banyak banget sih. Gak usah ditanya. Iya sih. Kalau aku mau ngambil yang paling ujung aja deh. Kayaknya 7. bakal ada yang 7 deh kalau Oh, keren banget sih pasti Iya. itu. Tuh, mereka udah bahagia semua ya karena bebannya sudah sedikit terlepas. Ya, benar. Nah, oke. Dan juga dan oke, sepertinya Abi Farhan akan mewawancarai beberapa murid ya. Kita langsung ke sana aja. Oh, iya, heeh. 6. Level 6. Oke, bagus. Susah nggak? Lumayan. Kalau ada lomba coding lagi mau ikut? Mau banget. Mau banget. Ini yang memotivasi mau ikut siapa? Apa? Yang nyuruh kamu ikut siapa? Aku sendiri. Wah, betul-betul sendiri ya. Bukan wali kelasnya kan? Enggak. Oh, bukan. Kelas 7B. Kelas 7B kayak 1, 2, 3, 4 banyak.
kamu kelas 9. Yang putri ya. Kamu nama siapa? Yusuf. Ini Yusuf. Yusuf udah selesai. Saya mau nanya yang putri dulu. Setelah putra ke putri. Kamu ya kelas 7B ya? Kelas 7B. Siapa nama? Hah? Nama? Kekei. 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 Sudah sampai level berapa? Chapter 7. Chapter 7. Selesai? Selesai. Sudah selesai. Tepuk tangan buat. Oke. Ini gimana sih cara megangnya? Oke. Kemarin ini kan mewakili kelas 7B. Siapa yang nyuruh ikut? Apa? Siapa yang minta kamu ikut? Saya sebenarnya ngikut dia sih biar bisa barengan. Sebenarnya nemenin temennya ini, tapi nggak taunya kamu malah expert masuk. Iya. Oke, baik. Latihannya berapa kali? Gak ngitung, Bi. Oh, kan itu suaranya kecil banget ya, berapa kali. Oke, baik. Kelas 7, enggak semuanya Abi tanyain lah ya. Abi ingin tahu sih jumlah dari kelas 7C berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelas 7C, 7D. Hah? Oh, dari 8D. Tapi saya nyebut ya. 9A. Halo, 1, 2, 3, 4. Tadi itu Abi lihat itu ada beberapa yang masuk tapi kenapa nggak hadir? Kayak Amira Balkis ya, mengundurkan diri lupanya, ada 5. 9B. 1, 2, 3, 4, 9C. Wow, ini 9C. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 9D. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Ini iPad-nya ditinggal dulu. Kan kalau nggak salah ada MDG-nya ya. Ada rezekinya yaitu baik istirahat dulu. Nanti jam 10.30 boleh kembali ke sini untuk mengambil iPad-nya. Oke, terus nanti akan kami tampilkan nama-nama 10 besar. Langsung begitu ya? Atau enggak? Oke, kami akan menampilkan 10 besarnya. 10 besar itu akan nominasi, akan kami nilai kembali, yang akan kami pilih 3 berdasarkan pencapaian dan aspek lainnya untuk kami sampaikan pada saat Milad Ar-Rayhan. Oke, sekarang silakan istirahat dulu, nanti jam 10.30 kembali ke sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas pasportnya ditinggal ya, biar kami bisa cek. Oke. MBG. Oke, jadi udah selesai ya perlombaan codingnya. Aku ya, kaget Kak. banget. Tebakan aku bener kan ada yang 7. Iya pasti. Siapa tuh? Banyak KK ya tadi kalau nggak Iya, salah. masih kelas 7 ya. Iya, ada juga ada yang 6 juga udah jago gitu. banget ya KK. Nanti ada pemberitahuan top 10 ya. Top Iya, 10, nanti dalam terus 30 menit bakalan ada top 10 top 10 ya dan dari juga, coding competition ini. nanti akan diambil top 3
Tapi pas milad dikasih Iya, taunya. nanti pas milad. Benar. Dan sekarang mereka lagi menyantap MBG. Oh, emang gitu Kak. Oh, enak Habis tuh. lomba dapat rezeki. Iya. Gitu. Bener. Program yang tadi kita sempet bahas ya Kak, program MBG. Iya, Mereka benar mendapatkan. banget. Jadi ya kita akan kembali juga ya Benar, dalam benar, Kak. 30 menit, 15 sampai 30 menit lah. Oke. Jadi terima kasih semuanya yang Oke, sudah terima kasih ya, menonton sudah mendengar. dan juga kita akan bertemu lagi nggak lama-lama kok. Iya, nggak 15 lama. sampai 30 menit aja. 30 menit gitu. lagi. Oke. Oke. Nah, bye-bye. Bye.